Kalau di wilayah di sini, dampak perubahan iklim yang selama ini kita rasakan yaitu yang pertama itu curah hujan yang tidak menentu. Nah, hal ini yang mempengaruhi bagaimana produktivitas dari aspek dari pertanian sendiri menurun. Lalu selain curah hujan yang tidak menentu dan juga beberapa fenomena itu gagal panen. Di sini ada 8 mata air tapi kering semua, Pak. Gara-gara ini ada tanam semua ampuni, bantuan dari Dinas Kehutanan. Mata air mereka, kami masyarakat dulu kami ambil air, ada mata air di sebelah gunung ini ada. Nenek tua dulu, sekarang sudah kering. Kalau menanam kopi itu, kalau nenek tua dulu itu dari tahun 68. Dari 68 itu dari nenek tua jualan itu di para tengkulak dengan harga ada yang 500 rupiah, ada yang 600 rupiah. Kalau musim panas ke hujan, kalau kopi berbunga itu, Pak, kalau mendingan kalau Desember, Januari itu pas berbunga, hujan harus sudah agak kurang saat berbunga. Kalau waktu berbunga dia hujan melebihi, itu tidak jadi sudah itu kopi. Terjadi sekarang, posisi sekarang kan baru-baru kan hujan melebihi. Sekarang kopi sekarang banyak masyarakat kecewa tidak ada berbunga dia jatuh, berbunga dia jatuh. Hujan melebihi, tambah lagi angin. Kalau kopi dulu, nenek tua dulu dengan S7 sekarang, kalau nenek tua dulu biar curah hujan, biar angin, dia tahan, Pak. Dia tahan. Berbunga juga dia tahan, dia melengket terus ditahan. Kalau S7 sekarang tidak bisa. Kalau curah hujan tinggi, dia jatuh semua, Pak. Apalagi tambah angin. Sehingga keresahan masyarakat sekarang, iklim sekarang kurang tahu lagi. Itu tadi saya tahu Pak, mereka bilang dulu waktu 2004 sampai 2016 itu kami dari Famasa itu dari satu desa ini kami ekspor ke Amerika kopi itu, langsung ekspor, langsung digunting pita oleh Bupati Ngada waktu itu Pit Nova, Pak Pit Nova digunting pita dengan 18 ekspedisi langsung ekspor ke Amerika. Sesudah itu sudah tidak lagi. Kalau khusus untuk petani kopi di sini ya berdampak. Beberapa data kita sharing-sharing dengan masyarakat lokal bahwa khusus untuk petani kopi sendiri untuk tingkat produktivitasnya sangat menurun. Dan hal ini terjadi ya itu tadi perubahan iklim ini yang cukup terasa di sini. Ini yang kita rasakan bersama, bagaimana sektor pertanian itu sangat berdampak terhadap perubahan iklim ini. Selain itu, di beberapa tempat di sini debit mata air itu menurun. Kayu ampupu itu dia isap air. Beda dengan sengon, dengan kayu alamnya macam begini di hutan ini. Kita cabut tanam di hutan kopi, dia cocok.
menakan kopi itu tidak boleh kering. Kalau ampupu kering Pak, dia isap air, tidak mendapat air, dia isap air. Hele mata air juga di lokasi kita di sini mati semua Pak dengan ampupu ini. Kami masyarakat dulu kami ambil air, ada mata air di sebelah gunung ini ada. Nenek tua dulu, sekarang sudah kering. Mulai tahun berapa mulai kering? Nah, itu tahun 70-an Pak, mulai kering. Tahun 78 mulai adakan tanam ampupu ini. Tahun 78 kecil saya itu air masih ada. Ampupu sudah tinggi mulai 6, 7 sampai 8 meter. Mata air mulai debit mulai turun. Kami air dari kali di bawah jembatan pakai tangki. Kami di sini Volo juga di patung ini kami ada bak penampung nih Pak. Bayar kan? Bayar dari bawah itu 200.000 Pak. 200.000 Pak, satu tangki. Sekarang saya lagi berada di Kali Padameze. Di sini ada salah satu sumber mata air yang menjadi harapan hidup untuk masyarakat di Desa Beiwali, Desa Wawai, dan juga di Desa Mukufoka, maupun untuk masyarakat secara umum di Kecamatan Bejawa. Sumber mata air yang ada di sini menjadi salah satu dari beberapa sumber mata air di mana dari sumber mata air ini ada tangki air. Jadi mereka mengambil air di sini untuk didistribusikan di rumah-rumah warga. Teman-teman, kalau menurut kepercayaan kita di sini, ketika kita pergi di suatu tempat di mana tempat tersebut baru dan kita baru berdatangan di tempat itu, menurut kepercayaan kita yang di Bejawa di sini, jadi kita boleh mengambil sedikit air lalu kita membasahinya di rambut, maupun selain kita basahi di rambut atau kepala, kita boleh mencuci muka. Nah, ini salah satu tanda bahwa kita memiliki ikatan yang baik. Jadi kita datang dengan niat baik, bukan untuk merusak, tetapi kita datang dengan niat baik ini untuk bagaimana untuk menjaga, sekalipun menandakan bahwa kehadiran kita di sini bukan untuk mengganggu, melainkan untuk membawa hal-hal positif yang ada di sini. Kalau kopi lokal itu kalau dulu nenek moyang dulu mereka pakai bersih kebun kopi itu pakai tufa, itu pakai cangkul. Sekarang sudah tidak lagi. Kalau nenek tua dulu mereka pakai itu. Kalau sekarang dengan zaman sekarang itu mereka pakai ini racun, bahkan kimia. Mereka cari enteng dunia sekarang. Kalau peti kopi habis, rumput sudah tinggi, mulai belanja obat, mulai semprot. Satu kebun itu satu botol. Tidak tahan. Kalau kopi lokal banding dengan S7 lebih tahan. Versi tidak itu lebih tahan. Kalau kopi ini tua dulu tidak tahan, langsung kering Pak. Ya, bahan kimia langsung mati. Bagus sekali. Kalau jagung pada waktu itu kan bagus sekali. Orang mulai tanam bambu itu yang apa? Waktu itu sepertinya mau aku tanding kau waktu itu tuh jagung tuh. Tapi sekarang sudah tidak, karena sekarang ada pakai obatnya apa kimia itu, jadi
tanam jagung tidak jadi. Tidak jadi. Akhirnya orang mau tanam kayu, tanam kopi, jagung tidak jadi. Sering diskusi juga bagaimana pemakaian pupuk-pupuk kimia ini juga kita harus kurang, karena ini juga yang mempengaruhi tingkat produktivitas kopi dan juga untuk tidak bagus untuk tanah di sini. Betul, karena dulu mengajak masyarakat ini untuk tidak boleh menggunakan bahan kimia ini kan susah, kan cepat. Kalau semprot aja pakai herbisida itu kan 1 minggu udah kering. Biayanya murah, tetapi kan mereka tidak berpikir dampak panjang, bahwa ketika ada residu di dalam tanah makin kurus, kopi pun makin kurus-kurus, ya mungkin uji rasanya juga akan berkurang ketika dari kita menggunakan bahan kimia. Nah, akhir-akhir ini dengan banyak geser dari kita go organik, kembali ke alam, back to nature, maka teman-teman kelompok tani dengan NGO juga mulai banyak yang sudah mengadvokasi mereka, mengedukasi mereka bahwa kalau kita dengan kopi yang premium, kopi organik, kita dapat harga premium loh. Nah, gitu. Akhirnya sekarang mulai pelan-pelan. Tantangan besar. Ya, pada saatnya ya mungkin perlu ada peraturan daerah, regulasi untuk kita atur ini. Ada. Ya kita tidak melarang bahan kimia sih, karena itu sistem perdagangan semua. Ini soal kompetisi antara produk. Tetapi perlu ada kawasan tertentu yang mungkin kita akan atur bahwa ini tidak, ini iya gitu. Supaya ya pada saatnya alam ini penting akan keseimbangan. Harapan saya semoga dengan situasi yang terjadi saat ini, perubahan iklim ini, harapannya semua elemen masyarakat, semua kita ini mengubah mindset bahwa perubahan iklim ini merupakan masalah bersama, dan kita juga harus bertanggung jawab bagaimana dengan masalah bersama ini kita juga bisa tahu bagaimana untuk mencari solusi bersama, gotong royong untuk menjaga alam dan lingkungan ini, sehingga kedepannya anak cucu kita tidak berdampak secara negatif yang lebih luas.